Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai materi IPS yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Kira-kira kegiatan ekonomi ini ada di buku tema berapa ya? Ya, betul sekali. Ada di buku tema 4, subtema 2. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengenai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Baik itu kegiatan ekonomi seperti jual beli dan sebagainya. Nah, adik-adik, kira-kira apa sih kegiatan ekonomi itu? Ada yang tahu nggak ya? Ibu hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada? Baik. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, contohnya itu seperti kita membeli baju seragam, ibu kita berbelanja ke pasar, lalu yang lebih sederhananya, kalau misalkan adik-adik sekolah secara langsung, biasanya kegiatan ekonomi itu kita lakukan di mana? Ya, betul sekali, kegiatan ekonomi itu yang biasa di sekolah kita lakukan di kantin. Kita membeli jajanan, membeli sarapan sehat, dan sebagainya. Nah, lebih lanjutnya kita akan belajar dengan Ibu Dina. Adik semua, untuk kompetensi dasar pada materi IPS ini antara lain yang pertama, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya yang ada di lingkungan sekitar siswa sampai kepada provinsi. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya siswa di lingkungan tempat tinggalnya sampai kepada provinsi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri, yang pertama, dengan mengamati video mengenai kegiatan ekonomi, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalnya dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks bacaan, siswa mampu mengelompokkan mana kegiatan ekonomi yang benar. Lalu yang ketiga, dengan penjelasan guru, siswa mampu menyebutkan mana tokoh yang utama dan tokoh yang tambahan pada cerita teks fiksi yang disajikan dengan benar. Nanti kalian akan belajar mengenai asal mula Bukit Catu. Itu akan disajikan oleh pemateri berikutnya. Lalu yang keempat, dengan membaca cerita, siswa mampu mengidentifikasi mana tokoh tambahan dan utama pada teks cerita fiksi dengan benar. Sekian. Adik-adik semua, sekarang kita ice breaking dulu yuk biar gak ngantuk. Nah, ice breaking-nya itu gampang kok. Kalau kakak bilang semangat pagi, maka kalian harus bilang pagi, pagi, semangat pagi. Nah, gampang kan? Lakukan secara berulang kali di rumah ya. Oke? Di sini, Ibu akan menampilkan satu teks mengenai asal mula Bukit Catu. Teks ini sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp-nya ya. Nah, Ibu akan memberikan sebanyak 5 menit untuk memahami dan membaca teks tersebut. Nah, sekarang coba adik-adik diskusikan mengenai teks bacaan tersebut terkait dengan tokoh utama dan tokoh tambahan dari teks asal mula Bukit Catu. Ibu beri waktu sebanyak 1 menit. Nah, sekarang mari kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama, siapakah tokoh utama atau tokoh yang sering sekali muncul dalam cerita tersebut? Jawabannya adalah istri dari petani. Kemudian yang kedua, siapakah tokoh tambahan atau tokoh yang hanya sesekali muncul dari cerita tersebut? Jawabannya adalah suami dari istri tersebut. Nah, bagaimana? Apakah jawaban adik-adik sudah benar? Jika benar,
Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Tapi sebelum itu, Ibu punya satu video dan kalian harus simak ya, isi video tersebut apa. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Teman-teman, salah satu contoh proses produksi adalah penjahit yang menjahit kain untuk dijadikan pakaian siap pakai. Kain ini termasuk ke dalam barang setengah jadi, karena kain terbuat dari benang yang berbahan baku kapas. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Dalam kegiatan ekonomi, peran distribusi ini sangat penting, sehingga tercapai kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi akan menyalurkan barang produksi dari tempat yang jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun toko-toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan distribusi mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Oke, udah kalian simak nih mengenai video yang Ibu berikan barusan. Nah, di video tersebut dijelaskan bahwasanya kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilangsungkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di video tersebut juga dijelaskan bahwasanya ada 3 jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan. Yang pertama adalah produksi, distribusi, kemudian konsumsi. Nah, ada yang bisa ngejelasin nggak apa itu produksi? Ya, betul. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kemudian distribusi, apa itu distribusi? Ya, betul. Distribusi adalah kegiatan untuk mengirimkan barang atau jasa tersebut. Kemudian apa itu konsumsi? Iya, betul. Konsumsi adalah kegiatan yang mengkonsumsi atau istilahnya adalah memakai gitu ya, memakai barang atau jasa tersebut. Nah, dari 3 kegiatan ekonomi tersebut, pastinya manusia tidak akan lepas dari ketiga kegiatan ekonomi ini karena mereka saling keterkaitan dan saling bergantungan. Anak-anak belajar mengenai materi tokoh utama dan kegiatan ekonomi. Di sini Ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak kerjakan. Nah, dengan LKPD ini diharapkan anak-anak bisa semakin terampil dalam membedakan berbagai macam kegiatan ekonomi. Nah, ini dia LKPD-nya. Baiknya, perhatikan langkah kerjanya ya. Yang pertama yaitu amatilah berbagai kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalmu. Yang kedua, identifikasilah kegiatan ekonomi tersebut.
Dan yang ketiga, tulis hasilnya dalam kolom di bawah ini. Nah, dalam LKPD terdapat 3 kolom, yaitu untuk kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, anak-anak nanti menuliskan kegiatan ekonomi di dalam kolom yang sesuai ya. Anak-anak sudah memahami bagaimana langkah kerjanya? Jika sudah, selamat mengerjakan. Setelah kalian mengerjakan LKPD, nah Bapak ada oleh-oleh sedikit nih buat kalian. Nah, oleh-olehnya adalah PR. Nah, Bapak tampilkan di sini ya. Oke, yaitu PR kalian. Selamat mengerjakan, semangat. Ya, bagaimana untuk pertemuan kita kali ini? Apakah pembelajarannya menyenangkan? Nah, untuk sedikit ulasan, tadi itu kita belajar tentang kegiatan perekonomian. Tadi itu ada cerita asal-muasal Bukit Catu, kemudian adanya penjelasan beberapa kegiatan perekonomian. Oh iya, sebelumnya jika adik-adik punya pertanyaan atau mungkin masih bingung pada materi ini, silakan untuk meninggalkan komentar di bawah ini ya. Untuk melatih kemampuan adik-adik, silakan jawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Bagian ilham. Lanjut. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai sarana umum apa saja yang terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggalku. Untuk materi kita kali ini kita cukupkan dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.